Bacaan dari Nubuat Zefania. Beginilah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak memperdulikan kecaman. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghadap Allahnya. Tetapi aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya mereka sekalian menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama beribadah kepadanya. Orang-orang yang memuja aku yang terserak-serak akan datang dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia dan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan diri padamu orang-orangmu yang angkuh dan congkak, dan engkau takkan menyombongkan diri lagi di gunungku yang kudus. Di tengah-tengahmu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong, dan mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, seperti kawanan domba, mereka akan merumput dan berbaring dengan tenang, dan tak ada yang mengganggu mereka lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo sahabat-sahabat Yesus, berjumpa kembali dalam renungan harian 14 Desember 2021. Tema hari ini ialah tidak ada kata terlambat. Dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Injil Matius pasal 21 ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Sahabat-sahabat Yesus, memenuhi permintaan seseorang tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Seringkali kita langsung menolaknya tanpa pikir panjang karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Menghindari demi kenyamanan dan kesenangan kita. Menolak karena tidak mau kehilangan me time kita. Namun juga tidak jarang kita menyesali keputusan kita tersebut. Lalu apakah ada kesempatan lagi bagi kita untuk menjawab iya pada permintaan orang tersebut? Kesempatan tersebut memang tidak datang 2 kali. Namun alangkah baiknya bila kita tidak terus merasa dalam lembah rasa sesal kita. Kita perlu mengusahakan sesuatu, menyadari kesalahan, merenungkannya,
dan berusaha untuk memperbaikinya. Kita perlu mengusahakan yang terbaik seperti yang Santo Paulus ajarkan, untuk berusaha berbuat baik selama masih ada kesempatan. Galatia 6 ayat 10. Sahabat-sahabat Yesus, lewat perumpamaan pada Injil hari ini, Yesus memberikan contoh bagi kita. Anak pertama bukanlah contoh yang baik. No action, talk only. Perkataan tanpa perbuatan sama saja dengan umbar janji. Orang semacam ini hanya ingin jaga image diri dan pada akhirnya PHP. Atau dalam kata lain, pemberi harapan palsu. Berkata sanggup, belum tentu ia mampu. Berbeda dengan anak yang kedua, Yesus meminta kita untuk menjadi seperti dia. Lebih pernah jatuh dan salah, namun sadar dan akhirnya mau berubah dan bertindak. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, kita pasti pernah jatuh dan merasa bersalah. Namun jangan minder untuk bangkit kembali, comeback. Jangan merasa terlambat dan takut untuk mengatakan lagi, "Ya, saya sanggup Tuhan." Syukurilah bahwa kita pernah merasa menyesal dan terdorong untuk bangun kembali. Kesanggupan kita tampak pada sejauh mana kita berusaha bangkit dari kejatuhan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.